Kenapa? Karena bayangin, anak itu di luar kuasa kita. Siapa yang berkuasa? Allah. Kalau Allah ngasih anak, ya sudah. Ngasih itu. Jadi mari kita merayu pemilik takdir. Merayu yang paling berkuasa atas segala-galanya. Dan very grateful. Terima kasih sekali, alhamdulillah sekali, puji Tuhan sekali, astungkara sekali pada Teh Syahrini, Luna Maya, Cameron Diaz, Taylor Swift, yang menikah usia 39 tahun, punya anak usia 43 tahun, Cameron Diaz melahirkan usia 40, Monica Bellucci melahirkan usia 40 tahun, Taylor Swift menikah usia 36 tahun, Kak Luna Maya menikah usia 42 tahun. Miracle, keajaiban yang benar-benar perlu kita hopeful, perlu kita berharap akan seperti itu juga. Meskipun itu tergantung value teman-teman. Karena sekali lagi being single is better than marry wrong. Jadi kalau teman-teman memang being single is okay, kejar karir aja. Kejar mimpi, kejar apapun, bisnis dan sebagainya yang sekiranya bisa memenuhi aktualisasi diri dan sesuatu yang bisa memenuhi valuabilitas diri gitu. Kecuali bila teman-teman seperti saya memang Halo teman jiwa, jumpa lagi dengan Jiwa Berdaya Podcast yang berkomitmen untuk memberikan kasih dan penguatan yang memberdayakan jiwa. Teman jiwa, pada episode kali ini kita akan melakukan bedah psikologi lagi. Bedah psikologi kali ini kita akan membedah sebuah film berjudul Materialis yang dibintangi oleh Dakota Johnson dan juga Chris Evans pada tahun 2025, sekitar 1 tahun yang lalu. Saya menonton film Materialis ini sekitar beberapa hari lalu, dan efeknya masih menggema ya, pelajarannya, nuansa rasanya masih menggema, dan itu akan saya sharingkan pada teman jiwa semuanya dalam 3 hal seperti biasa: diri, makna, dan cinta. Yang pertama, tentang diri. Tentang diri ini kita akan memberikan gambaran tentang bagaimana self-development dari film Materialis kepada diri kita. Yang pertama adalah we have to feel enough. Kita harus merasa cukup dengan diri kita. Kita harus merasa feel enough, cukup dengan diri kita. Karena apa? Dalam standar dating atau kencan, laki-laki berbadan tinggi itu adalah menjadi suatu tolak ukur yang harus dimiliki oleh laki-laki yang marketnya tuh laris gitu. Dan perempuan yang langsing, muda, itu cantik, itu menjadi tolak ukur yang marketnya laris gitu. Kalau bahasa sekarang tuh standar sosial media. Tapi kalau bahasa matchmaker atau mak comblang yang diperankan oleh Dakota Johnson, Lucy, itu adalah standar atau kriteria di mana Harry yang menjadi unicorn di situ, laki-laki yang berbadan pendek dan melakukan operasi di kakinya untuk menambah tinggi badannya menjadi 6 inci, 6 inci, supaya itu tadi, supaya merasa valuable, merasa berharga gitu. Jadi tidak hanya Harry ya yang melakukan operasi untuk menaikkan tinggi badan, tapi juga Lucy pun juga gitu. Dia menyampaikan untuk calming ya, untuk menenangkan Harry yang saat itu malu karena sudah ketahuan melakukan operasi tinggi badan gitu. People invest in themselves, their body, this and this gitu. Jadi dia menunjuk, Lucy juga operasi hidung dan operasi dada seperti itu untuk menenangkan hati Harry yang malu karena ketahuan itu tadi. Itulah mengapa feel enough is very very important. We have to accept ourselves no matter what gitu teman-teman. Kita harus menerima diri kita seperti apapun itu gitu. Kita harus accept ourselves no matter what, not only our plus but also our minus. Nggak hanya kelebihan kita tapi juga kekurangan kita. Dimana saat ini dunia bermain dengan standar sosial media, standar brand, skinny, white, beauty, tall, etc. Itu nggak akan ada habisnya teman-teman. Jadi we have to feel enough gitu. Kita harus merasa cukup. Caranya kita terima diri kita apa adanya dan mencari kelebihanku di mana ya. Dari tubuhku seperti ini, kelebihannya di mana ya? Misalnya, tren di Indonesia dan keyakinan Indonesia, perempuan berkulit putih
itu adalah standar sosial media dan standar brand yang jadi patokan. Kalau kulitnya tan, maksudnya coklat, sawo matang gitu, ya it's okay. Misalnya kita berkulit coklat, sawo matang, kita cari role model, artis, tokoh, dan sebagainya yang berkulit sawo matang, yang itu mereka punya karir yang bagus, punya prestasi yang bagus, punya kepercayaan diri, karakter yang bagus. Banyak sekali contohnya, Anggun C. lalu saya lupa chef siapa itu yang berkulit sawo matang, atau mungkin laki-laki yang tingginya tidak 6 inch tall. Contohnya Tom Holland. Tom Holland itu walaupun pendek dan menikahi Zendaya yang 10 cm lebih tinggi, dia pede, dia nyaman dengan kekurang tinggiannya itu. Itu adalah body image yang positif gitu, karena kita menerima, ya udah nggak apa-apa gitu, dan dicari kelebihannya apa. Tom Holland kelebihannya apa, Anggun C. Sasmi kelebihan tubuhnya apa, diri teman-teman apa, apakah pipinya yang cabi. Jangan merasa cabi itu sebagai kekurangan, karena cabi itu kadang-kadang bagi beberapa laki-laki imut, gemes gitu. Jangan merasa laki-laki berkulit gelap itu sebagai kekurangan. Bagi beberapa perempuan itu justru lebih macho seperti itu. Jadi everything is about selera actually, teman-teman. Everything is about selera. Tapi itu tidak menghentikan kita untuk improve ourselves, memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas diri kita. Misalnya, kalau laki-laki nge-gym supaya tubuhnya tidak harus atletis yang gimana-gimana, tapi bagus seperti itu. Lalu perempuan seperti ini, self reminder untuk diri saya sendiri, diet, lalu olahraga supaya ideal, paling tidak obesitas gitu. Kalau sesuatu itu masih bisa diupayakan, mari kita upayakan. Seperti itu. Lalu lesson learn kedua dari tema diri adalah high standard output of work. Jadi standar kinerja yang tinggi. Lucy sebagai matchmaker itu dalam sinopsis dari film Materialis itu disampaikan dia cukup ambisius gitu, karena dia punya standar output kinerja yang tinggi gitu. Dia benar-benar do the best gitu. Mari kita do the best in our work, in our activity, in our keyboard, seperti itu. Lalu kita masuk ke tema selanjutnya, yaitu makna. Makna yang kita bahas di sini yang ketiga adalah lesson learn tentang great leader understand. Jadi pemimpin yang baik itu pengertian, mengerti potensi karyawannya, mengerti potensi bawahannya, mengerti kesulitan hambatan karyawannya, bawahannya, dan apa yang mereka butuhkan. Contohnya, bosnya Lucy, you have to take vacation. I insist. Jadi, kamu harus berlibur. Aku memaksa, karena Lucy udah burn out dan tidak dieksploitasi, diizinkan untuk berlibur, untuk take rest, untuk refresh her mind gitu. Jadi great leader understand. Lalu makna yang kedua adalah take accountability. Lesson learn keempat dari makna yang kedua, dari tema makna, adalah take accountability. Maksudnya apa? Bertanggung jawab. Jadi Lucy itu salah langkah dalam matchmaking ya, dalam comblang itu salah langkah sehingga Sophie L mengalami pelecehan seksual, diperkosa seperti itu, oleh teman datingnya yang di matchmaking oleh Lucy seperti itu. Lucy langsung, I have to meet Sophie gitu ke bosnya. No, you don't need. Tapi dia insist, dia sampai cari Sophie dan sebagainya, menemui Sophie dan minta maaf. Dan look for something that she can repair. Jadi dia mencari benar-benar apa yang bisa dia lakukan untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Apa yang dia bisa lakukan untuk memperbaiki keadaan. Karena ada seorang filsuf perempuan menyampaikan, only honorable people feel shame. Jadi hanya orang-orang terhormatlah, yang mulialah, yang mampu memiliki perasaan bersalah. Bagi orang-orang yang, naudzubillah, I'm sorry to say, buruk, hina gitu, dia nggak merasa bersalah, nggak punya perasaan bersalah. Sudah jahat, sudah zolim, sudah memfitnah, tidak ada perasaan bersalah dalam dirinya. Padahal mereka melakukannya dengan sengaja, dengan kesadaran penuh. Tapi Lucy berbeda, dia tidak sengaja. Dia tidak sengaja berbuat jahat. Meskipun begitu, ada perasaan bersalah dan keinginan untuk memperbaiki diri atau take accountability, bertanggung jawab untuk memperbaiki keadaan. That's a good person. Itu orang baik. Itu seperti itu. Lalu kita masuk ke lesson learn atau pelajaran kelima dari tema
selanjutnya yaitu tema cinta. Tema cinta ini menarik ya, karena itu plot twist yang unpredictable, jadi plot twist yang tidak disangka. Lucy memilih poor man instead of rich man. Jadi Lucy memilih pria miskin daripada pria kaya, memilih John daripada Harry, seperti itu. Itu membuat beberapa orang bertanya-tanya. Harry pun effort untuk memberikan quality time seperti itu, tidak tenggelam dalam kesibukannya, tetap menyempatkan diri waktu kencan dengan Lucy. Harry booking restoran untuk mereka ngobrol, sharing, dan sebagainya. But the point here is not about rich or poor. The point here, poinnya di sini adalah love. Love is very important. Karena dengan cintalah suatu hubungan akan terasa hidup. Dengan cintalah, dengan adanya cintalah, suatu hubungan terasa lembut, terasa hidup, terasa bernyawa, terasa manis karena adanya cinta. Dan Lucy menyampaikan pada Harry, di mana Lucy tahu ada cincin ya, dia mau dilamar. Why? Harry bertanya seperti itu. I don't love you. And you don't love me. You don't want to marry me. You want to do business with me. We don't love each other. And no amount of money can fix that. Aku gak mencintaimu. Dan kamu tuh gak mencintaiku. Kamu ingin menikahiku karena do trade business. Mungkin karena Lucy cantik. Bisa jadi trophy wife atau apapun lah. You want to marry me, kamu ingin menikahiku karena do business, karena math, karena ada perhitungan untung rugi di situ. We don't love each other, and no amount of money can fix that. Kita nggak mencintai satu sama lainnya, dan nggak ada berapapun uang yang bisa memperbaiki itu. Itu menarik ya, menarik sekali karena money matters. Uang itu penting. Susu bayi butuh uang, les anak butuh uang, kontrak rumah butuh uang. Jadi money matters. And I know it is fiction ya, film itu fiksi ya. Tapi why Lucy choose John instead of Harry? Karena love itu tadi. John itu always there. Jadi Chris Evans itu saat Lucy ada masalah, itu benar-benar mendengarkan. You can tell everything. Take your time. I'm here, I'm listening, aku di sini, aku mendengarkan. Jadi John itu selalu ada untuk Lucy, menenangkan, menguatkan, dan sebagainya. Love is very important, tapi perlu diingat teman-teman bahwa Lucy dan John itu sudah berpacaran 5 tahun. Ada komunikasi dan interaksi di situ. Karena bapak dosen saya S1, Dr. Limas yang mantan Vice President of Asia Pacific Psychotherapist menyampaikan, belum tentu menikah dengan orang yang kita cintai bisa membuat kita bahagia. Bahagia itu terjadi bila ada kecocokan. Dan kecocokan dapat diketahui dari adanya komunikasi dan interaksi yang intens. Jadi pemuja rahasia, penggemar rahasia, itu nggak bisa berdelusi terus-terusan seperti itu. Harus ada real communication, real interaction, direct communication, direct interaction. Komunikasi langsung, interaksi langsung, komunikasi nyata, interaksi nyata. Dan dalam Islam itu ada konsep namanya ta'aruf atau penjajakan. Kalau dalam matchmaker itu dating dan sebagainya lah kayak itu. It's different ya, tidak apple to apple tapi bisa sedikit dianalogikan seperti itu. Dalam proses ta'aruf itu prosesnya tukar-menukar CV. Jadi perempuan yang mengajukan atau laki-laki yang mengajukan. Kalau yang laki-laki atau perempuan mau oleh CV yang diajukan, dia memberi CV balik. Setelah itu ada sesi tanya jawab. Ada sesi penjajakan, ada sesi direct communication, ada sesi direct interaction. Jadi dalam ta'aruf itu ada proses direct di mana kita saling bertanya jawab. Apa visi misimu dalam pernikahan, apa saja kekurangan-kekuranganmu, bagaimana kamu mengatasi kekuranganmu, apa ekspektasimu pada institusi pernikahan, kamu punya hutang nggak, money managementmu seperti apa, 5 tahun ke depan kamu seperti apa, itu perlu dibicarakan, sebetulnya. Jadi love is important, but realistic is more important also. And realistic is mean that we have to know each other well and have a compatibility between us. Jadi kita harus mengenal satu sama lainnya dengan baik dan punya kecocokan di situ. Dan kecocokan yang paling penting adalah satu. Paling penting, yang paling utama, nyambung saat
ngobrol. Karena actually Bang Raditya Dika atau tokoh-tokoh seperti Lewis Hall, Jay Shetty, Dr. John Gray, semua tokoh-tokoh podcaster, psychologist, Bang Raditya Dika menyampaikan actually pernikahan itu isinya ngobrol. Jadi kalau kita udah gak nyambung nih, itu ya sudah lebih baik tidak dilanjutkan. Lalu lesson learn ke-6 dari tema selanjutnya yaitu cinta. Lesson learn ke-6, pelajaran ke-6 adalah between age, value, and prayer. Di antara umur, nilai diri, dan juga doa. Ini cukup sentimental ya, cukup melankoli, cukup sentimental, cukup dalam. Karena apa? Karena Sophie L yang dicomblangkan oleh Lucy itu berusia 39 tahun. Dan Lucy berusia 36 tahun. Baik Sophie L maupun Lucy itu menyadari age mereka, usia mereka yang cukup matang. Bahkan Lucy menyampaikan saat kencan dengan Harry, why you choose me? Kenapa kamu memilih aku? Banyak yang lebih muda. Bahkan Lucy menyampaikan, kalau kamu mengencan dengan wanita 25 tahun, 10 tahun lagi dia akan mirip aku. Tapi kalau kamu mengencani aku, 10 tahun lagi aku akan mirip ibuku. Tapi Harry malah lucu jawabannya. Seperti apa ibumu? Seperti itu. Nah, he show interest ya, dia memberikan respon tentang ketertarikan seperti itu. Sophie L juga begitu. Paham bahwa dia sudah perempuan, 39 tahun, juga menyampaikan. Ini agak menyentuh ya. Saya ternyuh sekali dengan jawaban Sophie L. I don't ask for much. I ask for bare minimum. I just want love. I just want be loved. Jadi Sophie L menyampaikan, aku tidak minta banyak loh. Aku tuh minta bare minimum, batas bawah aja. Aku hanya mau cinta dan dicintai seperti itu. Itu ternyuh sekali ya bagi saya ya. Bagi teman-teman semua yang berusia 30 tahun ke atas, perempuan, belum menikah, atau 35 tahun ke atas, atau mungkin 40 tahun ke atas, don't feel worthless because you are single. Jangan merasa tidak berharga karena kamu belum menikah. Trust me, better wait long than marry wrong. Even better being single than marry wrong. Lebih baik menunggu lama daripada menikahi orang yang salah, dan lebih baik single, bahkan lebih baik single daripada menikahi orang yang salah. Bayangkan karena teman-teman jiwa di sini keburu-buru nikah sampai samber aja. Siapa yang single, siapa yang mau samber aja. Misalnya dia KDRT, teman-teman dijambak, dikerasi, dibentak-bentak, atau dia judi online, ketagihan judol, merokok tanpa henti, lalu dia suka perempuan-perempuan online yang joget-joget, menunjukkan ini itu, seperti itu, sudah ketagihan seperti itu. Rasmi. Bahkan Ustadz Hanan Al-Taki menyampaikan, penderitaan yang kamu jalani saat kamu menikahi orang yang salah, itu jauh lebih menyakitkan daripada penderitaan saat kamu sedang menanti atau saat kamu single sendiri. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya we have to found our value. We have to find our value. Kita harus menemukan value diri kita apa. Nilai diri kita apa? Nilai diri itu nggak harus wow teman-teman. Nggak harus wow, nggak harus psikolog, nggak harus artis, nggak harus dokter, nggak harus cantik, nggak harus pinter. Kalau seperti itu, alhamdulillah, grateful. You have to grateful and make your become blessing for others also. Jadi menjadikan berkahmu itu berkah banyak orang juga. Kepintaranmu tuh menjadi berkah banyak orang juga. Tapi kalau kamu nggak biasa, nggak sampai istilahnya B aja, is okay. Cari value lain, misalnya jago memasak, jago menyanyi, pintar memainkan alat musik, punya karakter atau sifat suka beres-beres, bersih-bersih, semua dibersihin. Lalu care ke tetangga, lalu penyayang kucing, penyayang binatang-binatang. Loh, cari terus what's goodness in you, apa kebaikan dalam dirimu. PNS, P3K, punya pekerjaan, punya komunitas, punya circle, punya geng, punya hobi yang misalnya bermanfaat, atau you good at that, rajin Jumat berkah. We have to find our value no matter what that is look simple for others. Karena apa? Kalau kita menjadikan orang lain sebagai tolak ukur, rumput tetangga akan selalu terlihat lebih hijau.
akan selalu terlihat lebih hijau. Jadi akan ada lumput yang lebih rindang, lebih hijau, lebih wow, lebih bersinar. It's okay. Mari belajar, it's okay with rumput kita sendiri. Kalau rumputnya hijau itu wow, emang kenapa kok rumputku ungu? Rumputku ungu juga wow. Rumputku merah ya nggak apa-apa. I'm okay with rumput merah. I'm okay with rumput hijau. I'm okay with rumput putih. Rumputku nggak hijau nggak apa-apa. Rumputku biru is okay. Mari it's okay with our skin gitu teman-teman. Karena it's the key of happiness gitu. Itu termasuk juga dalam hal apapun ya. Mari kita menciptakan kebahagiaan versi kita sendiri, kesuksesan versi kita sendiri. Mari ya hidupku gitu. Jadi nggak perlu social comparison ya, karena membanding-bandingkan adalah pencuri kebahagiaan yang paling utama. Seperti itu. Lalu yang terakhir, tentang age itu tadi ya, Lucy juga menyampaikan saat kencan sama Harry, probabilitasku untuk hamil itu semakin kecil karena usiaku sudah tinggi. Lucy tidak menyampaikan Dakota Johnson itu 36 ya. Jadi probabilitasku untuk hamil tuh sudah mulai terbatas, time is running out gitu. Ini cukup sedih ya teman-teman, karena beberapa jam lalu saya melihat sosial media dan ada masjid di Mojokerto itu membagikan kurma muda, pohon kurma mudanya berbuah dan para pejuang garis 2 berebutan di situ, luar biasa ramai gitu. Anak itu beyond our control. Anak itu di luar kontrol kita. Tapi ada 2 hal yang sangat powerful that I want to share with you all so that you can use it as a weapon to hold on to. Saya mau share ke teman-teman jiwa semuanya 2 hal yang sangat berharga ini sehingga teman-teman menjadikan itu senjata untuk kita berpegang teguh. Dunia kedokteran dan doa. Jadi saya punya teman dokter. Teman dokter itu menyampaikan, Ila, nggak usah khawatir. Dunia kedokteran itu sudah luar biasa canggih, luar biasa maju. Bahkan kata beliau ya, kata dokter itu ya, kata teman dokter itu ya, bahkan mandul pun tuh bisa hamil lah. Laki-laki mandul atau perempuan mandul tuh tetap bisa punya anak gitu. Jadi dunia kedokteran tuh bayi tabung ini itu sudah luar biasa. Hormon ini itu. Jadi percayalah pada dunia kedokteran yang kemajuannya luar biasa seperti itu. Lalu yang kedua doa. Doa itu ada sesuatu yang kelihatannya klasik, klise, simple, tapi powerful teman-teman. Karena apa? Karena bayangin, anak itu di luar kuasa kita. Siapa yang berkuasa? Allah. Kalau Allah ngasih anak, ya sudah. Ngasih itu. Jadi mari kita merayu pemilik takdir. Merayu yang paling berkuasa atas segala-galanya. Dan very grateful, terima kasih sekali, alhamdulillah sekali, puji Tuhan sekali, astungkara sekali pada Teh Syahrini, Luna Maya, Cameron Diaz, Taylor Swift, yang menikah usia 39 tahun, punya anak usia 43 tahun, Cameron Diaz melahirkan usia 40, Monica Bellucci melahirkan usia 40 tahun, Taylor Swift menikah usia 36 tahun, Kak Luna Maya menikah usia 42 tahun. Miracle, keajaiban yang benar-benar perlu kita hopeful, perlu kita berharap akan seperti itu juga. Meskipun itu tergantung value teman-teman. Karena sekali lagi being single is better than marry wrong. Jadi kalau teman-teman memang being single is okay, kejar karir aja. Kejar mimpi, kejar apapun, bisnis dan sebagainya yang sekiranya bisa memenuhi aktualisasi diri dan sesuatu yang bisa memenuhi valuabilitas diri gitu. Kecuali bila teman-teman seperti saya memang yakin dan berharap menikah, punya anak, berkeluarga, itu mari kita berdoa tanpa henti di situ. Sekian teman jiwa semuanya. Bila teman jiwa memiliki permasalahan seperti Harry ataupun Lucy yang sampai operasi plastik karena mau memenuhi standar sosial media, karena body image-nya kurang, atau teman jiwa memiliki permasalahan dengan kekasih, calon, dan sebagainya, ada program baru dari Jiwa Berdaya, 1 month healing, jadi 1 bulan healing. Program itu berisikan konseling dengan psikolog, dengan saya, Bu Nur Ilahi, baik secara online maupun offline melalui Zoom teleconference di seluruh Indonesia, dan juga ada psikotes, dan juga ada coaching, dan juga ada sharing yang sekiranya akan membentuk teman-teman memiliki good body image, dan juga membahas tentang calon teman-teman itu apakah he or she will be compatible for you or not. Silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi. Salam bertumbuh dan berdaya, salam teman jiwamu.